Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati adalah Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Iswandi MPD SOS MA. Yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kali ini saya mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu pada mata pelajaran etika profesi keguruan. Dalam hal ini dengan judul pengertian teori kepribadian. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian teori kepribadian adalah berasal dari kata personality, dari bahasa Inggris yang berasal dari kata persona, yaitu yang berarti kedok atau topeng, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain wayang atau panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang. Hal itu dilakukan karena terdapat ciri-ciri khas yang hanya dimiliki seseorang tersebut, baik dalam arti kepribadian yang baik maupun yang kurang baik. Misalnya, untuk menggambarkan kepribadian angkara murka, serakah, dan sebagainya sering ditopengkan dengan gambar raksasa. Sedangkan untuk perilaku yang yang baik dan budi luhur, suka menolong, berani berkorban, dan sebagainya ditopengkan sebagai kesatria. Sementara ada yang berpendapat bahwa sebenarnya manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu menggunakan tutup muka. Maksudnya adalah menutupi kelemahannya, atau ciri-ciri yang khas supaya tindakannya itu dapat diterima oleh masyarakatnya di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Adapun teori-teori kepribadian menurut Abin Samsudin pada tahun 2003 mengupakan tentang aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup yang pertama, karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua, temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya bereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Yang ketiga, yaitu sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif atau negatif atau ambivalen. Yang keempat, yaitu stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungannya. Yang kelima, yaitu responsibilitas, yaitu tanggung jawab, kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Yang keenam, yaitu stabilitas sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Elizabeth Samsu Yusuf pada tahun 2003 mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang sehat itu dibagi dengan beberapa item. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi. Yang keempat, menerima tanggung jawab apabila tanggung jawab itu diberikan kepada dia. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, dapat mengontrol emosi. Kedelapan, berorientasi tujuan, artinya dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam kehidupannya secara rasional. Yang kedelapan itu berorientasi keluar atau
ekstrovert, bersifat respek, empati terhadap orang lain. Selanjutnya penerimaan sosial. Yang ke-10 memiliki filsafat hidup. Yang ke-11 berbahagia. Situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor dan faktor kasih sayang. Selanjutnya itu kepribadian yang kurang sehat. Yang pertama mudah marah, yang kedua menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga sering merasa tertekan. Yang keempat bersikap kejam. Kelima ketidakmampuan untuk menghindar dari pelaku yang kurang baik. Yang keenam kebiasaan berbohong. Yang ketujuh hiperaktif berlebihan. Yang kedelapan bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Ke-9 senang mengkritik atau mencemoohkan orang lain. Yang ke-10 sulit tidur. Yang ke-11 kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang ke-12 sering mengalami pusing kepala. Yang selanjutnya kurang memiliki kesadaran. Ke-10 pesimis dalam menghadapi kehidupan. Kurang bergairah. Selanjutnya teori-teori kepribadian menurut para ahli. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan bawah sadar. Menurut Alfred Adler pada tahun 1937, struktur kepribadian manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individual. Pokok-pokok teori Adler: individualitas sebagai pokok persoalan, pandangan teleologis, finalisme, 2 dorongan pokok yaitu dorongan kemasyarakatan dan dorongan keakuan. Menurut Karen Homey pada tahun 1952, teori kepribadian, dasar kepribadian terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan. Bagi seorang anak, faktor sosial yaitu hubungan antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian kita sendiri. Menurut Harry Stack Sullivan, yaitu faktor sosial menentukan perkembangan psikologis. Juga faktor-faktor psikologis, pengalaman terdiri dari yang pertama pengalaman prostatik, kedua pengalaman prataksik, yang ketiga pengalaman sintaksik. Yaitu yang pertama masa kelahiran sampai mampu berbicara, yang kedua masa kanak-kanak, yang ketiga usia 5 sampai 11 tahun, yang selanjutnya masa pradewasa, yang setelah itu masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Setelah itu masa dewasa atau sebagai orang tua. Sekianlah hasil makalah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.